Proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat belum rampung. Menpora ungkap ini kendala dan alasannya. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali akan memanggil Ketua Umum PSSI untuk membahas proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Berkas kedua pemain itu sudah diserahkan ke Menpora untuk mendapatkan rekomendasi. Menpora mengatakan harus hati-hati sebelum memutuskan naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Zainuddin Amali akan menanyakan secara detail terkait kebutuhan Timnas Indonesia. Saya akan undang Ketua Umum PSSI, Sekjen Direktur Teknik dan Sintayong setelah selesai pelatnas Piala AFF U23. Saya sekarang hati-hati betul soal naturalisasi. Saya tak mau sembarangan. Saya harus tanya apa manfaatnya untuk sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Kenapa dipilih pemainnya? Saya akan rewel. Detail usai penting, jangan sampai kontribusi tidak ada buat Timnas. Yang minta naturalisasi kebetulan pelatih Timnas. Kalau dulu klub, makanya saya mau undang PSSI untuk jelaskan baru saya oke. Seperti di basket jelas kebutuhannya, kata Menpora Zainuddin Amali. Sandy Walsh dan Jordi Amat adalah 2 di antara 4 nama yang diajukan Sintayong untuk dinaturalisasi. Keduanya punya darah Indonesia dari orang tua dan kakek buyut. Selain 2 nama di atas, ada 2 pemain yakni Miss Hilgers dan Ragnar Oratmangun. 2 nama terakhir ini masih dalam proses melengkapi dokumen untuk diajukan ke Kemenpora. PSSI menargetkan 4 pemain tersebut bisa tampil di kualifikasi Piala Asia yang dimainkan Juni 2022 nanti. Timnas Indonesia membutuhkan tenaga para pemain Eropa itu agar lolos ke putaran utama pada 2023. Proses naturalisasi pemain tidak secepat kilat. Meski pemain di atas punya darah Indonesia, PSSI terlebih dahulu mengajukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk dibahas di Komisi 10 DPR RI demi mendapatkan persetujuan sebelum dilantik ke Kementerian Hukum dan HAM. PSSI harus berhati-hati dalam menaturalisasi pemain. Meski pemain incaran mengklaim punya garis keturunan, mereka harus bisa membuktikan lewat dokumen resmi, termasuk catatan tak pernah membela negara lain di ajang resmi. Jika tidak, hal itu bisa melanggar status FIFA dan pemain itu tak dapat membela Timnas Indonesia seperti kasus Mark Locke dan Ezra Walian. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian berita yang kami rangkum. Sampai jumpa di berita selanjutnya.